Oke, teman-teman yang pada bisa on cam, ayo on cam ya. Nanti setelah absensi, Adelia Rizky sudah hadir. Adelia Rizky, dengar atau masih putus-putus ya? Halo guys. Kecil Kak suaranya Kak. Oke, kecil. Oh. Sekarang gimana? Masih kecil nggak? Halo? Tes? Udah jelas Kak. Adelia Rizky? Adelia Rizky? Hadir Kak. Belum ada ya, Alan? Oh, Adelia Rizky ada. Alan? Alan apakah ada? Belum ada. Alfiana? Alvin? Alvin Nurlaili? Hadir, Kak. Pindah? Alvinda hadir Kak. Daniel? Hadir Kak. Daniel belum ada di... Hadir Kak. Iya, tunggu ya. Dia belum ada, dia Angel. Hadir Kak. Di Prayoga. Hadir Kak, saya hadir. Di Dwi Rizky belum ada. Hadir Kak. Oke, Dwi. Eka Aprianta. Hadir Kak. Fayanisa. Hadir Kak. Radila. Hadir, Kak. Marisa. Marisa belum ada. Felice. Felice juga belum ada. Virial. Hadir Kak. Halo, Virial. Hadir Hamza. Kak. Hadir. Hamza. Hadir Kak. Halo, Hamza. Hadir Kak. Abdullah. Hamzah hadir. Hani. Hadir, Kak. Oke, Hani. Hani hadir, Kak. Irfan. Henny. Next.
ada? Halo, Miss. Ada Kak, hadir. Putus-putus tadi suaranya Kak. Oh iya, Muhammad Ridwan. Hadir Kak. Hadir Kak. Muhammad Fadil. Hadir Kak. Muhammad Torik belum Hadir Kak, suara Kakak ada. hadir Kak, suara Kakak putus-putus. Kayaknya Mbak Mulia lagi reconnect, jadi ditunggu bentar ya. Oke guys, saya join di HP ya. Saya lanjut lagi absen. Sekarang suara saya sudah terdengar? Terdengar Kak, Sudah ya? Oke, saya absen. Muhammad Torik ada? hadir Kak, Nailatul Fauzia? Hadir, Kak. Nanda? Hadir, Kak. Nilu? Nilu nggak ada. Noni? Hadir, Kak. Kutub? Hadir, Kak. Regina? Hadir, Kak. Riki? Hadir Kak. Rizka? Hadir, Kak. Rizal? Hadir Kak. Salma? Hadir, Kak. Saripa? Saripa ada? Saripa belum ada. Satrio? Satrio juga belum ada. Safira? Hadir, Kak. Sefiatul? Sefiatul belum ada. Sherly? Hadir, Kak. Syakira? Hadir, Kak. Syarifatul?
Oh, Sepiatul hadir. Sarifatul belum ada. Laki Yudin. Hadir Kak. Kania. Kania belum ada. Pinska. Wina. Hadir, Kak. Yonada. Hadir, Kak. Oke, teman-teman, saya coba panggil lagi yang belum kecentang di saya. Alan sudah hadir. Hadir Kak. Alfiana masih belum ada. Hadir, Kak. Oh, ada. Farisa belum ada ya. Felice juga belum ada. Irfan juga nggak ada. Nilu belum ada juga. Saripa. Hadir, Kak. Oke. Satrio belum ada. Syarifatul belum ada. Fania juga belum ada ya. Oke, baik teman-teman. Untuk kelas mentoring pada malam hari ini kita ditemenin bersama Mas Fahrizal. Jadi mungkin kalau semisal teman-teman ingin bertanya terkait website, kita bahas website pada malam hari ini, dipersilakan. Mau tanya-tanya terkait tugas yang kemarin ataupun yang diberikan pada hari ini, boleh banget ya. Kita bahas di sini bareng-bareng Mas Fahrizal. Mumpung Mas Fahrizal ini ahli dalam website ya. Jadi kalau semisal teman-teman ada kendala apa di website, atau kenapa Mas kayak gini tampilan saya ya, kayak gimana kalau misal mau dibuat kayak gini, boleh banget. Nanti teman-teman semua bisa share screen kayak gitu ya. Mungkin yang karena kemarin kelas mentoring yang terkait Torik gimana, sudah aman terkait websitenya? Ada juga yang chat saya, kata chatnya bermasalah, siapa ya? Terkait kemarin itu karena kemarin dibilangin sama pemilik bisnis yang saya bikin study case itu namanya ganti kan, sehingga kelihatannya situsnya juga namanya harus diganti juga sih, sehingga aku harus mulai dari awal. Jadi ya gitu. Ini Torik itu emang websitenya dari kemarin pas kelas mentoring kan aku tanya kan, kenapa namanya Sofia? Itu kan nama owner kan, bukan nama bisnis kan? Iya Kak, iya udah saya, iya itu nama adminnya Kak, yang Sofia itu, yang nama bisnisnya Cocote Tonggo. Nah, nama bisnisnya ternyata beliau minta dirubah karena karena mau didaftarkan sertifikasi apa gitu, sehingga namanya nggak, kurang kurang pantas, sehingga diganti. Ya gitu, sehingga aku harus buat dari awal lagi. Kamu mau buat apa dari awalnya nih? Ya, Kan yang berubah namanya nama doang domain, kan? iya Kak, namanya doang, tapi kan nama domainnya juga harus dirubah karena nama domainnya nama bisnis. Itu, Kak. Ya udah, yang penting kamu menyanggupi buat dari awal websitenya gitu kan. Tapi kan tugas kemarin sudah dikumpulin. Jadi mungkin saya tidak bisa nilai lagi karena udah diinput nilainya. Jadi mungkin kamu buat aja gitu yang baru. Terus nanti untuk tugas selanjutnya kayak gitu ya. Siap, Kak. Oke, berarti kamu udah buat dari awal lagi atau belum sama sekali nih? Buat dari awal lagi sih. Ya, masih mengintegrasikan, masukin plugin-pluginnya dari awal gitu kan.
Oh ya udah kalau gitu. Segera ya, segera dibuat yang baru kalau emang mau dibuat dari awal lagi ya Torik ya. Baik, Kak. Oke, terima kasih Torik. Selanjutnya Kutub. Kutub, kamu ngechat saya websitemu kenapa? Boleh mungkin langsung dibilang di sini mumpung ada Mas Farizal ya. Halo Kutub, Iya, Kak. boleh? Tapi udah selesai sih, Kak. Oh udah beres. Udah beres. Tadi itu apa ya? Ketumpuk gitu temanya. Jadi rusak. Terus aku udah buat lagi dari awal, udah selesai tapi. Oh, oke. Coba mungkin di share screen atau semisal ada lagi yang dibingungkan, guys. Selain Kutu, mungkin selain Torik, mumpung ada Mas Farizal nih. Mumpung ada Mas Farizal ahlinya, kalian bisa tanya-tanya, bisa langsung share screen ya. Kutu mungkin mau share screen atau gimana? Boleh deh, Kak. Tapi aku coba dulu ya, takutnya lemot. Oke, boleh. Halo Mas Fahrizal. Mungkin Mas Fahrizal bisa sambil perkenalan dulu nih sama teman-teman DM5. Halo Mas. Oh iya udah. Selamat Maaf ya malam Mas, aku semuanya. izin off cam ya Mas Fahrizal ya. Oh, iya Mbak, santai aja. Oke. Monggo Mas perkenalan nama sama DM5 dulu nih. Kayaknya mereka Oh, malu-malu. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Farizal, biasa dipanggil Rizal atau Farizal. Aku salah satu tim R&D di Arkatama atau Research and Development gitu. Jadi fokusnya ya emang di pembuatan website sih. Oke, makasih Mas Farizal itu teman-teman. Karena Mas Farizal ahli bagian website nih. Makanya saya undang spesial pada malam hari ini. Kalau kalian mau tanya-tanya website kalian gimana-gimana, boleh banget ya. Jangan pas aku sendiri nih, nggak ada Mas Farizal, baru kalian banjiri aku dengan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan gitu ya. Jadi boleh banget teman-teman kalau mau bertanya mungkin langsung saya persilakan, boleh di share screen gitu ya. Gak usah malu-malu ya guys ya, gak usah malu-malu bertanya. Permisi, Kak Mulia. Iya udah bisa nggak share screen? Minta izin akses buat share screen. Oh tunggu ya. Minta izin. Recording in progress. Tutup udah ya, bisa langsung share screen aja. Sudah terlihat ya, Kak? Oke, udah terlihat. Iya. Permisi sambil off cam ya, soalnya takut lemot. Mau tanya ini sih Kak, bagian yang bawah ini biar bagus natanya gimana gitu.
Mungkin saya langsung serahkan kepada Mas Fahrizal mungkin ya jika teman-teman mau bertanya, Mas Fahrizal bisa jawab gitu. Eh, Kalau bagian bawah biasanya sih kalau website apa ini landing page pada umumnya dikasih kayak semacam footer gitu ya, link-link yang berisi eh, menu yang bisa mengarah ke halaman lainnya gitu. Biasanya sih yang sering sih kayak gitu. Oh ya, itu pakai section-section itu ya, Kak? Pakai itu juga boleh. Kalau pakai Elementor kayaknya eh kalau pakai starter template biasanya ada kok footer-footer kayak gitu. Oh, iya, iya. Soalnya tadi yang ini, yang dari template-nya itu cuma bagian heading, terus bagian paragraf, sama call to action aja. Yang call to action-nya aku hapus. Oh malah setauku kalau call to action tuh malah yang paling penting sih di bawah. Soalnya kan kadang user kan kalau udah scroll ke bawah terus mau langsung menuju ke apa yang dipromosiin di halaman itu kan nggak perlu nge-scroll lagi ke atas gitu. Makanya ada call to action di bawah itu tujuannya sebenarnya kayak gitu sih. Oh, jadi semisal call to action-nya ada di paling bawah ini nggak masalah ya, Kak? Nggak harus yang paling bawah ini diisi kayak identitas atau sosial media, alamat gitu. Biasanya kalau call to action mungkin satu section sebelum yang paling bawah ini sih. Kalau yang paling bawah kan biasanya footer gitu. Nah, misalnya Soalnya produk, udah ada di sini ya. iya, iya. Heeh. Boleh sih kalau udah ada kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau yang paling bawah tadi emang rasa sepi ya ditambahin kayak footer itu sendiri, itu footer itu aja. Oh iya. Oke, nanti saya coba sendiri aja deh, Kak. Makasih. Oke, makasih Kutub. Ada lagi guys yang mau coba share screen dan mau tanya apa sama Mas Farizal atau kendala apa gitu terkait tugas yang tadi gimana dikasihnya? Udah berhasil kan di praktek? Udah aman atau ada yang dibingungkan? Aku mau nanya, Kak. Boleh. Siapa ini? Iya, Saripa gimana? Bentar, Kak. Tadi ke distract. Nih, Kak, mau nanya kenapa landing page aku kayak gini ya. Aku share screen ya, Kak. Oke, boleh. Silahkan. Mana ya? Ini Kak, kayak gini. Mungkin bisa dicoba di halaman home-nya dulu sih. Itu kan halaman kontaknya ya. Hmm? Ini pakai template, tema atau gimana? Pakai itu yang tadi dikasih tahu starter site ya namanya. Apa ya namanya? Starter template. Itu, Kak. Kak, izin menjawab boleh? Halo, Boleh, boleh. Silakan. Sarifah, jadi ini kasusnya kayak aku tadi. Nah, itu pas waktu pemilihan pendukung, kamu pasti pakai WordPress apa gitu ya. Nah, itu kamu pakai Elementor. Soalnya nggak semua template didukung sama Word apa Word apa gitu tadi. Jadi ini di-download ulang lagi. Oke, makasih Rizka. Ya, sama-sama.
Jadi coba Saripa di-download dulu sekarang gitu ya, biar kalau semisal masih sama kendalanya, nanti bisa disampaikan kayak gitu. Ya, Oke, Kak. mungkin Rizka. Ya, Kak. oke. Mungkin Rizka mau bertanya, ada kendala apa Rizka terkait websitenya? Mumpung ada Mas Farizal. Alhamdulillah nggak ada sih, Kak. Oke, mantep. Tugas tadi udah aman ya, guys? Udah langsung praktek tadi bareng Pak Sauki? Iya, Kak, sudah, Kak. Oke. Mugis mungkin mau bertanya? Nggak ada sih Kak. Cuman agak yang ada yang ngeganjel sih. Tadi kan praktek kan itu sama Pak Sayuki pakai ini baru ya Kak, website baru gitu. Baru kayak ngulang dari awal untuk buat landing page sama homepage-nya. Nah, kalau misalnya eh, kita mau buat dari yang udah kita punya gitu websitenya, gimana ya? Takutnya ini juga ya, nimpa gitu. Kalau mau buat dari yang udah ada ya tinggal nambahin page-nya aja. Nanti page-nya didesain kayak landing page itu aja. Nah, bisa kayak gitu. Buat Atau page mungkin baru. halaman home-nya yang dimodif. Ya bisa kayak gitu. Atau mungkin kalau mau home-nya yang bisa dijadikan landing page juga bisa. Karena ada halaman home-nya kan. Itu juga bisa. Terima kasih Kak. Oke, guys, kayak gitu. Ada lagi mungkin kalian nanti aku panggil-panggil ya baru mau bertanya ya. Yang tugas kemarin yang untuk deadline-nya Sabtu ya, kalau nggak salah itu udah aman semua, guys. Aman, Kak. Aman ya, beneran ya, nggak ada lagi. Teman-teman yang lain, ini yang pada off cam nih. Kalau udah aman terkait tugas kemarin, untuk tugas yang barusan tadi, gimana? Deadline-nya emang 2 hari ya, Kak? Iya, mau minta perpanjang lagi. Mau berapa hari? Boleh, Satu Kak. minggu. Boleh. Panjang aja Kak sampai Senin. Aduh. Kenapa merasa kesusahan, guys? Atau Bikin dari gimana? awal, Kak, soalnya. Iya, bikin dari awal. Ya Kak, Biar jadi santai gitu Kak. Kalian mau buat dari awal? Tapi tadi kelas Pak Sauki udah ini kan, udah paham semua kan gimana terkait tugas pertemuan tadi? Hamzah ini kayaknya. Gimana Hamzah? Hamzah gimana? Aman Hamzah? Halo Hamzah? Tanya mungkin Kak. Ya. Kan Kak tadi kita diajarin pakai starter template. Nah, sebelumnya juga kita udah pakai starter site. Nah, itu kita bikin landing page-nya pakai starter template atau starter site atau bebas. Tapi di soalnya sih nggak disuruh apa-apa sih, cuma bikin landing page aja. Mas Farizal mana Mas Farizal? Halo Mas. Halo, halo. Gimana, Pak?
Bisa diulang ya, siapa tadi Ricky? Untuk tugasnya kan membuat landing page. Nah, landing page yang dimaksud menggunakan starter template yang telah tadi dipraktekkan atau bebas. Kan kemarin juga sebelum-sebelumnya udah membuat landing page tuh menggunakan template dari starter site. Ngikutin instruksinya aja. Kalau instruksinya memang ada mengharuskan untuk pakai starter set ya pakai starter set. Tapi kalau nggak ada ya bebas aja sih kalau dari aku. Soalnya Aku lihat, sama aja kan yang penting kan itu kan hasilnya nggak sih Mbak Mulia? iya benar ini aku barusan lihat. Soalnya sih nggak ada harus pakai apa ya. Jadi kalian cuma disuruh buat landing page, jadi bebas mau pakai apa gitu. Yang penting kayak soal mintanya nomor 1 buat landing page pada website yang sudah kalian buat ya. Kemudian nomor 2 landing page berisi promosi produk yang ingin promosi produk sesuai bisnisnya teman-teman gitu ya. Dan juga bisa menggunakan salah satu produk Anda dan bisnis Anda dan kembangkan melalui promosi pada landing page. Jadi di landing page itu teman-teman disuruh lakukan promosi di nomor 2-nya. Di nomor 3-nya pastikan landing page berisi headline, produk description secara singkat, keunggulan produk, variasi produk, testimoni yang sudah membeli, call to action, footer, kayak gitu ya. Bisa juga mungkin dari yang saya sebutkan tadi bisa juga ditambahkan gitu ya. Bisa ditambahkan dari beberapa poin-poin tadi. Yang penting tidak dikurangi dari poin-poin yang sudah diminta di soal. Jadi nanti teman-teman kumpulkan dalam bentuk link ya. Kumpulkan hanya dalam bentuk link doang gitu. Jadi mungkin dari nomor 1, 2, 3 kalau semisal teman-teman ada kendala atau masih bingung mau buat gimana sih buat promosinya Kak, gimana sih mau buat kayak gini-gininya, boleh banget langsung teman-teman tanyakan di sini atau misal mau share screen, mau praktek langsung juga boleh biar langsung paham kayak gitu. Kamu lihat berarti nggak pakai SS-an ke PDF lagi ya, langsung linknya aja. Iya benar. Jadi kamu langsung kirimkan link landing page yang udah fix gitu, yang udah terjawab yang udah diminta di soal gitu. Kirimkan link landing page yang udah lengkap sesuai permintaan soal. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi guys? Mungkin mau minta pendapat Mas Farizal nih untuk Boleh. landing page yang saya buat. Ini yang saya buat landing page-nya kayak gini. Kekurangannya apa ya Mas ya? Ini fokusnya ini jualan apa ini? Jasa ya? Jasa Kak. Oh iya. Boleh scroll dulu sih. Scroll. Saya belum masukin ini sih, testimoni Gimana? pelanggan. Kalau saranku pribadi ya, kalau saranku pribadi mungkin dikasih overview juga kayak udah berapa project sih yang udah dikerjain sama jasa kami atau jasanya udah melayani berapa customer. Misalnya dari sekarang itu udah ada nyelesain berapa, misalnya apa ini kakiku clean buat apa nih jasa bersihin sepatu. Iya. Misal per bulan itu kliennya ada sekian ratus, itu kan juga ada value tambahan ya biar orang-orang tahu kalau udah banyak yang pakai kayak gitu. Ini base-nya itu ngontek dulu ya berarti ya. Iya Kak. Kalau mau nyuci gitu. Gitu.
Terus ya bener yang tadi tambah juga testimoni kayak, soalnya kan jasa selain apalagi kayak gini kan harusnya itu sih testimoninya. Kalau mungkin produk yang ada fisiknya mungkin bisa dikasih portonya. Ini portonya apa ini isinya portonya? Portonya masih saya isi ini sih Kak, masih isi biasa aja, belum ada isinya Kak Hmm, portonya. Saya maunya nanti portofolionya ketika saya integrasikan ke testimoni-testimoni para pelanggan. hmm. Mungkin yang Kalau mungkin kalau jasa sepatu portofolio mungkin lebih kayak ke itu sih, kayak before afternya aja sih kalau saranku. Kalau yang tadi kan lebih ke kayak jasa-jasa apa jenis-jenis jasanya ya. ya Kalau aku lihat, kalau mungkin sedikit apa daripada ini terserah sih ya, daripada portofolio mungkin lebih ke nunjukin aja kalau sepatu yang skoter ini mungkin bisa jadi kayak gini, kan bisa kayak gitu. iya Kak. Ini Terus untuk kalau tugas kemarin jasa-jasanya, aja. yang kemarin mungkin Hmm. scroll ke bawah sih aku pengen lihat yang jenis-jenis jasanya tadi itu. Ini Kak. Hmm. Kan karena Udah bagus sih sebenarnya. kasih Kak. Oke. Untuk yang kalau kalau jasa yang kayak seperti itu tadi ya, kayak karena ada call to action yang cek portofolio ya, Iya ada kalau Kak. nggak salah tadi. Ada Nah, Kak. mungkin lebih ke kayak testimonial lebih bagus kayak kalau jasa kayak pembersihan sepatu. Soalnya kan kalau pembersihan kayak sepatu gitu kan orang udah pasti tahu lah. Pasti ya dari sepatu yang kotor ke bersih kan. Cuman kan lebih ke nyari tahu aja pendapat orang lain tuh emang sebersih apa sih. Kalau saranku sih kayak gitu sih, daripada ke portofolionya mending ke testimonialnya sih. Oke baik Kak. Oke, Ricky. Udah, Ricky. Aman? Oke Kak aman. Oke, lanjut. Siapa lagi mungkin yang mau minta saran sama Mas Farizal? Boleh langsung share screen, guys. Biar Mas Farizalnya bisa kasih masukan, saran terkait website kalian, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, boleh. Siapa yang mau share screen lagi? Boleh banget. Mugis mungkin, Mugis. Mau share screen? Punya saya belum selesai, Mbak. Soalnya kemarin saya ngulang ada salah, jadi pakai link satu lagi, pakai postingan satu lagi. Loh, buat website lagi? Iya, Ya Allah. tapi Ya udah, oke. iya. Gimana? Tapi sedikit lagi sih selesai karena udah ngapain produk juga tadi. Paling tinggal eh, masukin ongkirnya, ongkir. Oh, oke, oke, oke. Alvinda? Oh, siapa? Gimana Alvinda? Aman Alvinda? Apa mau share screen? Syakira dulu aja, Kak. Nggak apa-apa. Oh, oke. Syakira gimana? Iya, Kak mau tanya tugas yang pertemuan sebelumnya. Kan bentar aku buka soalnya. Yang bikin halaman katalog, terus sama kupon. Terus kan ada Mitran sama
plugin Woongkirnya juga tuh Kak. Nah itu yang Mitran sama Woongkirnya pakai step gak Kak? Atau langsung di bagian yang udah terpasangnya aja di screenshot? Langsung aja screenshot yang udah terpasangnya nggak apa-apa. Oke Kak. Makasih Kak. Oke. Saya kira aman websitenya? Nggak mau share screen? Boleh deh. Ya udah. Langsung nggak usah malu-malu guys. Kalian nanti ditawarin mulu deh. Ya Allah. Ntar ini gimana caranya Kak? Ini Kak, aku baru kayak gini aja sih, belum ganti lagi. Halo kamu lihat. Ya ya aku lagi lihat. Ini berandanya ya? Iya Kak, ini berarti yang dijadiin landing page ya Kak? Mas Farizal gimana Mas? Nggak masalah sih sebenarnya kalau itu Nggak apa-apa jadiin ya? landing page. Oke. Udah sih Kak gitu aja, aku nggak tahu mau nanya apa. Yang semuanya udah keisi blog, portofolio, katalog, kontak itu udah kamu isi semua ya? Udah, ini baru 2. Terus fotonya udah juga kayak gini. Saya malu. Nggak apa-apa. Oh ini fotomu sendiri. Iya. Maksudnya kayak review produknya gitu ya? Enggak, kalau review jadi kayak ini ceritanya saya malu udah Kak. Bentar. Ini ceritanya kan kayak ownernya gitu. Terus Heeh. kayak tentang ada visi misi dari Glow Store-nya sendiri. Terus di Oh. bawahnya ada kayak, aduh malu deh. Terus ini baru reviewnya Kak. Oh gitu. Oh kamu masukin review di bagian portofolio juga. Oh alah ya. Ya, terus ini kayak keunggulannya, portofolio misalnya aku udah dapetin achieve segini, terus udah terjual di e-commerce segini gitu Kak. Yang aku tangkap portofolio kayak gitu. Oh ya. Mas Farizal gimana Mas? Portofolionya udah Boleh sih cukup Kak. atau masih gimana? Eh, boleh scroll ke atas dikit. Astaga, Scroll aja. Terus. lagi Mas. Iya ya. Terus. Udah paling atas. Oh, ini udah boleh. Oh, Iya. nge-lag. Hmm. Apa tadi? Oh ya, portofolio. Portofolio. Sebenarnya udah bagus sih, tapi ini lebih kayak ke about us nggak sih kalau kata aku. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, soalnya ini produk ya. Iya, sebenarnya aku pas Portofolio bikin produk. juga yang bagian kayak gininya menurut aku untuk about us tapi Hmm. tapi belum diedit lagi Mas. Jadi digabungin aja portofolionya sama testimoninya gitu. Hmm. Kalau testimoni, oke, nggak apa-apa. Mungkin produknya perlu nggak?
Harusnya perlu sih kalau produk-produk yang kayak best seller gitu udah misal ada produk yang emang udah kebeli banyak kan bisa di show up di sini portofolionya menandakan kalau emang perusahaan Gloucester ini punya produk yang emang laris banget di pasaran bisa kayak gitu juga. Oke, Mas. Ya, itu aja sih kalau dari aku. Oke, makasih, Mas. Aku izin stop share ya, Kak Mulia. Oke, boleh. Makasih, Kak. Sama-sama. Lanjut tadi siapa? Syakira siapa sih tadi? Alvinda kok Syakira. Alvinda gimana Alvinda? Itu Kak mau memastikan lagi. Jadi untuk landing page itu kita mengembangkan dari yang bagian beranda itu ya, tinggal ditambahi komponen-komponennya gitu aja ya Kak ya. Boleh kayak gitu, boleh juga buat baru. Mas Farizal gimana? Sebaiknya Mas untuk landing page? Kalau saranku sih kalau emang landing page-nya udah eh, isinya udah beberapa komponen yang mencakup landing page, mending gak usah buat baru sih daripada kerja 2 kali kan. Mending yang ada aja sih kalau kata aku. Atau Maka instruksinya suruh buat baru gimana? instruksinya sih nggak disuruh buat baru sih, cuman disuruh buat landing page dari yang udah ada kemarin. Cuman emang teman-teman makanya tadi mintanya pengen diperpanjang karena pengen buat dari awal lagi gitu, Mas. Hmm. Atau enggak kalau emang mau mertahanin beranda yang sekarang mungkin halamannya bisa di copy terus diedit yang di copy bisa kayak benar. Coba nggak apa-apa Alvinda share screen aja gitu biar bisa dilihat apakah sudah mencakup semuanya atau perlu kamu buat dari awal atau tinggal ditambahkan juga bisa. Masih kurang sih Kak kalau komponennya Kak. Masih ada beberapa yang kurang. Cuman kalau mau buat lagi itu kayak wow banyak kan Kak isinya. Iya, sebaiknya nggak usah buat dari awal banget lagi, guys. Ntar terus deadline-nya cuma 2 hari. Ntar kalian yang bakalan pusing sendiri gitu. Ya nggak sih, Mas? Betul. Jadi nggak apa-apa yang mereka tinggal Iya. tambahin aja gitu ya. Hmm. Iya nggak apa-apa sih kalau saranku. Emang tugas yang sebelumnya itu suruh buat apa kalau kalau yang sekarang kan suruh buat landing page. Yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya itu udah buat menu bagian artikel, terus produk yang udah terintegrasi dengan Mitrans sama ongkir juga gitu Kak. Sebenarnya kan landing page kan tujuannya tuh kayak cuma kayak apa ya kayak ngepromosiin keseluruhan keseluruhan dari produk kalian atau jasa kalian kan. Jadi sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan umumnya landing page itu eh, cuma satu halaman terpisah yang terpisah dari aplikasinya sendiri. Misal aplikasi, misal kalian mau buat online shop ya kayak gitu ada checkout dan lain sebagainya. Nah, kalian itu punya landing page untuk ngepromosiin aplikasi aplikasi dan produk yang kalian buat aplikasinya tadi. Jadi landing page itu ya sebenarnya cuma landing page page saja sih sebenarnya itu kayak gitu sih. Oh, cuman satu halaman aja berarti ya Kak ya? Kalau itu tergantung tergantung sih kayak gitu. Kalau kadang kan ada yang memang satu halaman itu udah mencakup kayak tadi kan ada portofolio, ada ada apa lagi beberapa produk yang ditampilkan kan kadang satu halaman itu udah ada. Ya bentar, mungkin tak cariin.
Tapi ya emang kalau misal kalian mau buat perhalaman kayak halaman portofolio sendiri, buat sendiri itu juga nggak masalah sih kalau kataku. Yang penting kan ada call to action yang emang ngarahin ke tujuan yang kalian promosiin. Misal kalian mau buat landing page untuk ngepromosiin produk yang kalian jual di aplikasi kalian, ya call to action-nya juga harus ngarah ke produk yang kalian jual di aplikasi kalian. Sebenarnya kan tujuan utamanya kayak gitu. Berarti halaman landing page itu bisa, maksudnya halaman beranda itu bisa berisikan landing page kan Kak? Bukan landing page itu bukan sendiri halaman yang benar-benar top landing page itu sendiri. Halo, Mas Farizal. Mas Farizal ke Halo, Mas Farizal. Halo, Mas Farizal. Tunggu ya, guys. Tunggu ya, guys. Jaringannya Mas Farizal juga jelek ini. Oke, maaf banget ya, jaringannya juga agak jelek di aku. Eh, Mungkin aku tak coba share screen aja. Bentar. Oke, boleh, Mas. Tadi Mas kedengaran nggak pertanyaan dari siapa sih tadi tuh? Atau udah Apa putus-putus ya? sih, Mas? Yang terakhir sih tentang aku menjelasin landing page sih. Nggak tahu sih ada pertanyaan apa tadi. Tadi pertanyaannya katanya beranda itu berarti udah termasuk landing page atau landing page dibuat lagi sendiri gitu.
eh, sebenarnya sebenarnya landing page itu beda sih sebenarnya ya. Sebenarnya landing page itu beda. Share screen-ku udah kelihatan apa belum? Udah, Mas. Mungkin emang apa ya, sering salah persepsi sih. Tapi kalau yang benar itu ini loh, landing bedanya website sama landing page itu ini sebenarnya. Landing page itu halaman khusus yang dirancang untuk kebutuhan pemasaran digital dan merupakan bagian dari website. Sedangkan website adalah isi keseluruhan yang berisi halaman-halaman yang memuat berbagai hal dan informasi yang dapat diakses oleh pengguna internet. Jadi landing page itu sebenarnya kayak satu halaman buat masarin produk kalian gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu kalau landing page. Nah, kayak ini kan. Nah, jadi mereka satu page itu fokus ke semua hal yang bisa dipromosin dari produk kalian. Mungkin kalau di sini apa ini? Oh, ada Netflix. Nah, ini kayak landing page-nya Netflix ya apa ya? Fokusnya ngebuat narik pengunjung itu buat nge-subscribe di apa tuh? Di paketannya yang Netflix itu gimana caranya biar pengunjung kalau ke landing page-nya itu bakal eh, tergerak untuk eh, beli produknya gitu. Sebenarnya landing page itu kayak gitu. Makanya fokusnya ya eh, landing page itu nonjolin kelebihan dari produknya dan apa yang bisa ngebuat customer itu oh iya ini cocok produknya. Makanya ada portofolio, ada testimonial itu buat nge-guide eh, apa itu namanya nge-guide user itu buat milih produk kalian. Nah, websitenya itu sebenarnya misal kalian yang online shop tadi ya, misal kalian jual produk sepatu, ya kalian di landing page-nya tuh fokus, wah ini sepatu ini bahannya bagus dari misalnya dari bahan apa kayak gitu yang bagus. Terus udah banyak yang beli. Terus kemudian eh, testimonialnya yang udah pernah beli itu kayak gimana. Akhirnya kalau user udah lihat halaman landing page-nya dan benar-benar tertarik, mereka bakal ngeklik ke call to action-nya dan masuk ke website yang kalian buat sehingga dia bisa check out mungkin langsung check out produknya. Sebenarnya esensinya landing page itu seperti itu sih. Sepemahamanku seperti itu. Jadi bisa jadi bagian dari eh, sebuah website tapi mungkin juga sedikit terpisah dari website itu sendiri. Soalnya kan dia cuma nampilin, nah untuk eksekusinya ya di websitenya itu tadi, nggak di landing page-nya. Makanya ada kayak get started, subscribe now, atau contact us kalau emang jasanya harus ngontek dulu kayak gitu. Internetnya jual ada. Nah kayak gini kan, misal jualan sepeda, ini nggak bisa di itu nggak. Bisa mereka. Hmm. Kayak gini, nah kayak gini kan misal mereka jualan sepeda, nah mereka nunjukin di sini ada call to action-nya buat mereka bisa langsung ke halaman pembelian. Nah, di sini produknya. Lalu dikasih tahu nih kelebihannya dari produk itu apa. Misal water and stand proof, unmatched comfort, dan incredible durability. Kayak gitu. Nah, kalau udah dijelasin kelebihan-kelebihannya, biasanya mereka akan lebih menjelasin mungkin bisa dari kayak gini, mereka terbuat dari apa, cerita di balik pembuatannya gimana. Terus kemudian, nah, ada call to action lagi, spesifikasinya. Kemudian biasanya, nah, yang di paling akhir itu biasanya emang ada call to action buat ngarahin mereka untuk ke pembelian lagi. Soalnya emang tujuannya dari eh, landing page kan untuk membuat apa ya, biar orang itu langsung beli gitu lah kasarannya itu.
memudahkan orang buat tahu produk kita dan langsung membeli. Seperti itu sih untuk sepemahamanku. Mungkin itu sih Mbak Mulia. Kalau saya mau tanya boleh. Boleh, silahkan. Kalau yang di tugas itu kan dijelaskan buat landing page dari website yang sudah pernah kita buat kemarin kan. Yang saya ingin tanyakan tuh sebenarnya berhubungan dengan kayak bisnis-bisnis yang lain juga ya. Jadi kan kalau kita kan kadang suka melihat di IG itu kan ada iklan, kita pencet kan nanti masuk ke landing page. Iya. Nah, yang saya tanyakan tuh apakah landing page itu terpisah dengan website atau dalam satu website itu, Kak? Sebenarnya kalian bisa buat dalam satu domain, cuman halaman yang emang apa ya kayak beda gitu loh, bukan terpisah secara fisik benar-benar terpisah, tapi mungkin kesannya kayak halaman itu tuh bukan bagian utama dari websitenya gitu. Kan kalau di WordPress kan kalian bisa nambah page, terus page-nya juga bisa diatur home-nya kan. Nah, home-nya mungkin bisa diganti ke landing page biar mereka awal mengunjungi site kalian itu tahu landing page-nya dulu. Baru kalau emang tertarik mereka diarahkan ke halaman yang emang ngejual produknya itu juga bisa kayak gitu. Berarti untuk menambahkan landing page itu sebenarnya kita nggak harus buat website baru, tapi hanya menambahkan page yang ada di dashboard itu ya, Pak? Nah, sebenarnya bisa kayak gitu, nambahin page-nya aja itu bisa sebenarnya. Soalnya kan kalau kalian lihat di contoh-contoh yang aku tunjukin di sini kan sebenarnya nggak ada navigasinya kan, cuma satu halaman doang kayak gini. Nah ini nggak ada navbarnya kan, di sini juga nggak ada navbarnya. Soalnya emang tujuannya tuh nggak buat user pindah-pindah page, tapi benar-benar langsung beli aja setelah tahu produknya. Kalau Sebenarnya ada sih contohnya agak sih Kak, contohnya maksudnya cara nimpa landing page itu di website yang sudah ada biar maksudnya landing page itu sebenarnya masih nempel kan, cuman dia kalau kita jadi kayak ngasih link berbeda gitu kali ya. Iya. Sebenarnya kalian kalau bikin landing page, nah sebenarnya kalian udah bisa lihat. Ya. Oh, apa ya? Nah, ini kan ini yang screen yang mana? Yang ini. Oh ya. Nah, ini kan kalian bisa ngatur ke misal ini kan awalnya kalian pasti kayak gini sih, your latest post sih. Setahu aku kayak gitu. Nah, homepage kalian kan bisa diarahin ke static page. Nah, static page ini berisi halaman landing page yang udah kalian buat. Jadi kalian sebenarnya tinggal buat halaman baru. Nah, kalian buat halaman baru. Nah, halamannya itu halaman landing page. Nah, kalau pengen awal orang ngeklik website kalian langsung ke landing page, kalian bisa ganti di homepage display ini. Nanti homepage-nya diganti yang statik karena emang landing page-nya kan statik, nanti dipilih halamannya kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau yang kayak apa kan ada menu di atas itu bisa dihilangkan ya di page yang kita di landing page bisa itu. Iya bisa. Tapi nanti kalau masuk ke khusus untuk halaman itu bisa dibuat kayak gitu ya. Tapi nanti kalau masuk ke homepage atau ke beranda atau ke portofolio itu nanti ada lagi ya menu-menu baru ada ya, bisa kayak gitu. Sebenarnya untungnya dari WordPress ini udah banyak banget yang pakai, jadi banyak tutorial. Jadi mungkin kalau yang banyak kali kalian bilang kayak banyak yang buat baru, misalnya yang lama cuma ganti domain, itu sebenarnya kalian bisa ekspor halaman yang udah ada dan import WordPress-nya, sebenarnya bisa kayak gitu. Nah, auto export WordPress ya. Jadi data-data di website lama itu bisa pindah ke website baru tanpa harus buat baru. Meskipun kadang kalian tetap harus install plugin sama temanya manual mungkin kayak itu. Tapi kalian data-datanya bisa langsung pindah. Jadi halaman-halamannya itu bisa tetap ada gitu. Kalau meskipun kalian pindah domain atau pindah hosting dan lain sebagainya. Jadi untungnya pakai WordPress kan banyak tutorialnya sih. Jadi sering-sering nyari aja saranku.
Karena kalau tadi yang kami paham, yang saya pahami juga sih, dan dari Pak Syauki itu dalam pembuatan landing page ini tidak menggunakan website yang pernah kita buat kemarin. Jadi seakan-akan kita harus membuat website baru, karena kan kemarin pakai Infinity Free ada 3 akun gitu. Jadi satu akun dipakai buat landing page khusus. Kalau aku ngikut instruksinya ya, soalnya aku di sini cuma bantu jawabin pertanyaan kalian aja. Kalau emang instruksinya emang landing page-nya itu website terpisah juga, ya ngikutin aja. Soalnya emang landing page juga ada yang dibuat website terpisah. Ini kan gimana ya? Bukan bakunya landing page sih. Cuma mungkin beberapa praktis itu kayak gini. Beberapa praktis emang ada yang di topnya itu emang ada navbarnya yang emang halaman itu ya khusus buat portofolio itu tadi. Ini kan kalau yang ini kan mereka dibagi per sectionnya. Nah, kalau mungkin yang dimaksud dari trainer hari ini mungkin dibagi per halamannya. Section-section yang di sini mungkin maksudnya dibagi per halamannya. Kayak misalnya yang jelasin produknya di sini, portofolinya di sini, testimoninya di sini juga nggak masalah sebenarnya kan. Intinya landing page itu tadi. Kayak gitu sih untuk pemahamanku. Contohnya Kak, maaf izin tanya ya Kak. oke. Kalau di landing page itu cuma mencakup satu produk aja kan Kak ya? Jadi seumpama kalau kayak saya punya 3 jenis produk, berarti saya punya 3 jenis landing page. Atau gimana Kak? Kenapa nggak masarin brandnya aja kalau saranku? Misal brandnya mungkin fokusnya di sepatu, tapi sepatunya ada 3 jenis produk. Ya kamu fokusnya nge-brand. Saya punya brand dan brand ini punya 3 produk unggulan, kan bisa juga kayak gitu. Atau kalau emang kamu sebenarnya itu kebutuhan sih ya, tergantung kaliannya mau yang seperti apa. Kalau emang mau bisa-bisa juga boleh, digabung itu juga boleh. Sebenarnya kan nggak ada bakunya sih kayak kalau kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini kan juga ada portofolionya, apa? Ada navbarnya, bentar. Gimana tadi? Nah, ini kan juga ada navbarnya. Ini terpisah. Jadi sebenarnya nggak bagus sih ya kalau landing page itu. Kalian mau buat kayak gimana sebenarnya nggak ada yang salah. Yang jelas tujuannya itu tadi. Yang penting itu tujuannya. Kalau kalian emang mau eh, ngebuat customer buat beli satu produk ya fokus satu produk. Tapi kalau kalian pengen ngebuat customernya buat tahu ketiga-tiga produk kalian ya buat 3 produk. Buat landing page yang munculin 3 produk kalian. Yang penting kan tujuannya biar customernya mau langsung beli produknya setelah tahu. Itu sih. Jadi kayak kalau semama kan saya kan punya usaha di bidang kuliner ya Kak. Kayak ada pisang coklat, smoothies, terus mango Ya. sticky rice dan lain sebagainya. Itu berarti di landing page-nya itu ada banyak mencakup menu-menu yang saya jual gitu kayak. Atau gimana? Itu nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Tinggal ditunjukin aja ketiga-tiga produknya. Ini apa ya? Nah ini kan, oh enggak ya. Nah ini kan dia jual 2 produk ini. Produk yang fresh, yang nggak dry. Nah ini yang dry. Bisa kayak gini juga. Ini kan dia jual 2 produk, tapi masih dalam scope produk mereka, satu brand gitu. Cuma 2 jenis produk bisa kayak gini. Atau mungkin aku share websitenya aja ya. Mungkin bisa buat inspirasi kalian. Atau taruh di kolom chat mungkin.
Bisa dilihat-lihat di situ. Jadi kalau emang pengen nampilin 3 produk ya nggak masalah Mbak ditampilin 3 produk. Oh iya, makasih ya Kak. Iya. Gimana yang lain? Mbak Mulia? Iya, Mas. Teman-teman yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan sama Mas Farizal terkait landing page? Kamu tanya deh, kan Boleh. tadi yang dibahas landing page kalau misalnya tanpa navigation bar yang di atas itu kan. Nah, misalnya nih, dia tanpa ada yang apa tuh yang di atas-atasnya itu. Terus nanti ada tulisannya beli sekarang. Pas diklik beli sekarang itu kan berarti nanti akan diarahin ke website yang shopnya ya, yang katalognya. Nanti baru berarti itu masuk ke website yang ada navigation bar-nya gitu, Mas. Kak. Iya bisa seperti itu. Makanya kan mungkin penjelasannya ada yang bilang kalau landing page itu website tersendiri. Mungkin maksudnya itu seperti itu. Jadi terpisah tapi emang berhubungan kayak gitu. Kalau di WordPress bikin page baru buat landing page-nya, itu bisa navigation bar-nya dihapus. Pakai Elementor bisa kayaknya. Boleh contohin, Mas? Maaf. Gimana, guys?
Syakira gimana? Udah terjawab sama Mas Farizal apa gimana? Udah lebih paham sih Kak, cuma nanti paling nyoba sendiri lagi yang pakai Elementor gitu-gitunya, bikin page-nya. Atau mau coba langsung sekarang, mau di share screen? Mau share screen? Tapi saya Yes. nggak ngerti Kak. Biar dipandu sama Mas Farizal gitu. Oh ya udah coba ya. Mas Farizal bisa nggak Syakira yang share screen terus Mas Farizal pandu? Kayaknya jaringannya Mas Farizal lagi deh. Tunggu ya. Oke Kak. Mau tanya Kak? Gimana? Iya, Riki. Gimana? Berarti nggak apa-apa kan landing page ada navigasi barnya. Soalnya di seluruh template juga karena seluruh template dan kebanyakan website menyatu dengan navigasi barnya. Kalau dilihat-lihat, kalau yang udah dilihat dicontohkan sama Pak Syauki, landing page-nya selalu menyatu dengan navigasi barnya. Itu nggak apa-apa kan berarti? Ya Allah, dari tadi aku ngomong ke off mic-nya. Tadi Pak Sauki berarti nyontoinnya kayak gitu ya? Soalnya Pak Syauki ngajarinnya kita menggunakan template. Nah, template-nya itu, sedangkan di template-nya itu landing page-nya nyatu sama apa navigasi barnya, ada navigasi barnya, nggak di halaman tersendiri gitu. Kita nggak diajarin kalau kita bikin landing page di halaman yang tersendiri gitu. Oh ya udah guys, berarti ikutin aja cara trainer membuat yang di navigasinya itu, nggak usah buat yang sendiri. Yang penting nanti kan di soal kan mintanya linknya, tapi linknya berbeda loh sama yang kemarin. Jadi linknya emang pas dibuka linknya langsung ke landing page ya. Kak, nanti linknya itu ditaruh di Word bentuk PDF atau gimana, Kak? Nggak usah sih, taruh aja di ini. Pas kalian jawab kan itu langsung cantumkan aja linknya, nggak usah PDF. Ya Allah, cuman satu baris link terus langsung dibikin PDF.
kayak gitu guys, nggak apa-apa, link doang aja kalian cantumin pas upload di Sinau-nya ya. Nggak usah pakai PDF, nggak apa-apa. Oh, tadi maksud kamu yang beda linknya sama yang kemarin gimana tuh? Gimana? Tadi kan kamu bilang katanya linknya harus beda sama yang kemarin. Iya kan, kalau kemarin pas aku buka kan langsung muncul, aduh, keselak. Kalau kemarin kan pas dibuka linknya langsung ke beranda yang langsung muncul fitur-fitur yang diminta sesuai soal kemarin kan. Kalau yang kalian upload untuk tugas pertemuan ini, linknya ya cuman untuk pas diklik linknya itu yang langsung kebuka landing page. Paham gak sih? Oh, kan kalau di dalam template landing page itu langsung terintegrasi di menu home, Kak. Menu beranda. Nah, jadi ketika kita masukin link kita, itu langsung tampilan awal itu landing page, Kak. Di menu home atau menu beranda kita itu terintegrasinya ke landing page. Oh, berarti yang pas aku ajarin kalian linknya dibuka langsung landing page, tapi tetap ada yang fitur-fitur kemarin gitu ya? Nah, ya Kak. Nah, jadi Kayak gitu. fitur barnya di atasnya, Kak, di atas landing page-nya. Jadi navigasi barnya tuh ada di atasnya. Yang lain gimana nangkepnya? Kayak gitu ya? Disuruhnya dari Pak Saukinya ngasih contohnya. Iya, karena kita belum diajarin yang kayak tadi Mas Farizal bilang bikin satu page baru gitu, Kak. Makanya kita nggak tahu gitu. Oh alah, ya udah, oke. Yang penting nggak oke kalau gitu. Kalau emang Pak Sauki ngajarin kayak gitu, nggak apa-apa, nggak usah ikutin kayak yang Mas Rizal, kayak yang harus harus sendiri dari websitenya, itu nggak apa-apa. Yang penting kayak permintaan soal, pas dibuka linknya langsung tertampil landing page kalian, langsung tertampil landing page dengan berbagai berbagai poin-poin yang diminta ya. Apa aja tuh? Pas dibuka landing page harus ada yang namanya, udah sekalian kalian kembangkan dengan promosinya ya. Kayak udah ada headline-nya, product description-nya, keunggulannya, variasi produknya apa aja, testimoni, call action, footer, dan sebagainya. Mungkin kalian mau tambahin kayak gimana lagi poin-poinnya, boleh gitu. Ya udah guys, nggak apa-apa, pas dibuka linknya langsung, maksud aku buka linknya ya udah langsung landing page, tertampil kan di layar utamanya banget kayak gitu. Kak, izin bertanya. Siapa? Firya. Ya boleh. Ya. Iya. Kak, ke izin share screen ya. Ya. Mas Farizalnya udah bisa terhubung nggak sih? Halo, Mas Farizal. Kayaknya masih error. Ya gimana? Kak, Ya, share screen-nya udah bisa. Udah kelihatan, udah. Iya, saya nangkepnya landing page sama websitenya beda link. Saya bikinnya kayak gini. Terus nanti untuk mengalihkan ke website yang ada produknya, saya bikin tombol ini yang di mana? Yang nanti tuh ke arah ke sini. Jadi aku nangkepnya kayak gitu. Nah, Iya. nah ini nih kayak gini maksudnya. Yang aku maksud tadi tuh. Coba mungkin dikasih tutorial ke temannya, siapa sih Virial? Nah, jadi emang pas dibuka linknya ya landing page, terus nanti ada, tapi tetap dalam satu website, paham nggak sih? Tapi emang landing page-nya beda. Cuman beda apa ya? Berarti Beda itu halaman. beda website dong, Kak. Kan domainnya beda. Itu kamu buat beda domain beda ya, Virial? Iya, aku buat domain beda soalnya. Coba kamu kliknya di mana baru kebuka websitenya? Kliknya di sini, Kak. Bentar, di sini. Dan jadi di sini cuma kayak buat promosiin produk-produknya gitu sama testimoni. Terus kalau misal mau beli,
mencet tombol ini, Kak. Terus kearahin ke website yang ada Websitenya. produknya. Ha-ha. Berarti kamu buat domain baru. Iya. Karena Kamu tadi baru buat. diajarinnya gitu, Kak. Kayak diajarin Pak Syauki gitu, Kak. Oh, diajarin Pak Saukinya emang kayak yang Virial bilang ini ya? Iya. Iya, Saya Kak. nangkepnya kayak gitu. Saya juga kayak gitu sih nangkepnya. Oh ya udah berarti kayak gitu aja guys. Pokoknya Makanya bingung. sesuai tutorial dari trainer aja. Kan Mas Farizal kan nggak tahu kan terkait apa sih kelas trainernya kayak gimana gitu ya. Jadi Mas Farizal ngasih tahu ke kalian terkait yang emang ilmu yang dia dapetin landing page itu harus beda daripada ininya kan. Ya udah kalau Pak Sauki ngasih kalian tutorial, ngasih ajarin caranya kayak gitu ya udah pakai aja cara Pak Sauki gitu. Tapi soalnya mintanya ini, Kak, apa sih namanya? Web yang sudah dibuat. Gimana tuh? Yang di nomor itu ya. Iya, Kak. Buatlah landing page pada website yang sudah Anda buat. Gak apa-apa, ikutin aja yang tadi kayak kata kayak punya Virial kan? Kan nanti bakalan terhubung lagi. Maksud yang penting kalian hubungkan sama website kalian yang kemarin. Paham gak sih maksudku? Iya, paham, Kak, kalau kayak gitu. Kita Iya. bingungnya kalau disuruh yang nomor satu itu karena kan diajarinnya kan beda domain tadi. Iya ya udah nggak apa-apa. Kan nanti yang nilai yang ngecek tugas kalian kan aku kan. Jadi aku juga paham. Yang trainer ajarin berarti beda domain buat landing page-nya tinggal diklik aja di mana? Di landing page diarahin ke websitenya. Oke, Kak. Deadline-nya nggak Oke. boleh ditambahin, Kak. Coba aku ini dulu ya. Aku negosiasi dulu ke pembuat soalnya ya. Iya, Sampai Kak, Senin, soalnya. Kak. Please, Kak. Iya, Kak, mepet banget, Kak. Iya, Kak. Oke, tunggu ya guys ya. Kita belum liburan, Kak. Aduh. Siap, White. Aku coba nego dulu. Tunggu ya guys. Tapi nggak apa-apa nggak sih Kak yang ada navbarnya? Ini aku masih tanya sih. Soalnya Pak Syauki sering ngasih kita contoh website dia yang ada landing page narasumber.id. Nah itu ada navigasi barnya Kak. Oh, ada navigasi barnya. Cuman tadi Iya, yang Pak Sauki praktekin ke kalian yang domainnya berbeda gitu ya. iya yang domainnya berbeda dan di website Arkatama pun begitu Kak. Di website Arkatama di landing page-nya ada menu navigasi baru. Tunggu mana sih Mas Farizal? Halo Mas Farizal. Halo Mas Farizal udah keluar. Baik.
Mas Farizal ini ke Loh, mungkin guys untuk terkait tugasnya yang apa mau dibuat domain baru lagi atau semisal apa semisal mau buat yang ada navigasinya masih saya minta konfirmasi lagi ke yang buat soal. Kalaupun semisal nih eh harus harus nggak apa-apa yang harus ikutin yang punya trainer yang domainnya berbeda. Nanti aku coba nego untuk perpanjang sampai hari Senin deadline-nya. Tapi kalau semisal kalian buat aja landing page yang ada navigasinya itu, berarti nggak diperpanjang ya deadline-nya ya. Gitu ya. Gimana Kak kalau nggak diperpanjang? Kalau nggak diperpanjang berarti buat aja landing page yang ada navigasinya. Oh, berarti langsung di web yang kemarin ya Kak? Benar. Tapi panjangin juga lah Kak. Kenapa? Tetap jadi Senin aja Kak. Daniel Loh, belum loh, loh. liburan Tadi Kak. alasannya minta Senin karena domainnya berbeda. Teman saya belum liburan tadi Kak. Ya Allah, kenapa belum liburan? Ada apa? Ada masalah apa ini? Soalnya setiap pertemuan ada tugas, Kak. Iya Aduh, Kak. semangat ya guys. Semangat guys ya. Iya Kak, butuh healing dulu Kak. Oke, ya udah. Terus kan nambahinnya juga lumayan, Kak. Tunggu ya, tunggu aku mau VN Master Farizal dulu.
Oke, guys. Guys, halo, apakah masih stay Ya, kalian? Masih, Kak. Nah, Kak. jadi untuk landing page itu sebenarnya nggak ada yang salah. Landing page itu bisa dibuat di domain berbeda, boleh juga dibuat di domain yang sama. Kayak misal ada navigasinya, itu nggak apa-apa. Itu nggak salah dengan landing page kayak gitu. Tapi kalau mau buat landing page yang berbeda, dengan domain berbeda itu juga boleh. Kayak semisal kan orang-orang kayak buat landing page cuman emang nggak ada navigasi, nah itu boleh. Kalau yang ada navigasi juga yang sekalian sama websitenya juga boleh. Nah, meskipun Pak Sauki nyuruh kalian buatnya, meskipun Pak Sauki tadi nyuruh, mempraktekkan ke kalian yang berbeda domainnya, ya berarti nggak apa-apa, nambah ilmu ke kalian dong. Kalian bisa tahu gimana membuat landing page dengan domain yang berbeda, dan kalian juga udah tahu dong gimana cara membuat landing page yang ada navigasinya. Nah, karena sesuai soal yang diminta membuat landing page pada website yang sudah dibuat kemarin, berarti dibuat aja landing page-nya dengan domain yang kemarin nyatu sama websitenya. Jadi landing page-nya ada navigasinya. Kayak gitu ya guys ya. Paham sampai sini yang aku maksud? Jadi buat landing page-nya yang ada navigasinya yang udah sekalian sama website yang kemarin kalian buat. Kayak gitu. Oke? Oke, Kak, paham. Oke, berarti untuk deadline-nya masih saya nego dulu ya. Masih saya nego dulu. Kalau semisal disetujui nanti saya infokan. Tapi kalaupun enggak, berarti tetap deadline-nya sesuai yang ada di Sinau. Kayak gitu. Oke, guys. Oke, Kak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada nih, kita cukupkan kelasnya. Aman ya? Permisi, Kak. Gimana? Ya. Maaf, Kak. Masih agak sedikit belum paham. Jadi, kita itu pakai website yang udah dibuat kemarin, cuman kita tinggal nambahkan menu landing page gitu aja ya, Kak? Jadi kalian tuh pas dibuka linknya langsung landing page. Terus di bagian atasnya itu ada navigasi beranda, blog, portofolio, artikel, kontrak, dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang kemarin itu tinggal kalian tambahin aja, dilengkapin aja sesuai yang diminta di soal Sinau kayak gitu ya. Itu bikin page baru ya, Kak? Di berandanya Gimana? langsung aja nggak apa-apa kan, Kak? Gimana? Di halaman berandanya langsung aja nggak apa-apa, cuman tinggal diedit benar. sama elemen-elemen Iya, yang benar. minta. Oke. Benar. Tinggal dilengkapin aja poin-poinnya sesuai yang diminta di soal. Oke guys, aman? Berarti harus di website yang kita buat ya, Kak? Iya. Nggak bisa yang diajarin tadi sama Pak Sauki ya? Kalian pengennya yang beda domainnya ya? Saya Udah maunya terlanjur yang beda domain, Kak. iya, Kak. Oh, udah rata-rata pada ngerjain yang beda domain sesuai yang Pak Sauki minta, yang Pak Sauki ajarin. Saya udah ngerjain beda domain, tapi kayak tadi ngarahin ke website yang utama sih. Iya, Kak. Paling yang kayak beli kayak di kolom beli sekarang itu kita taruh website yang lama sih paling. Tunggu, rata-rata kalian udah ngerjain yang berbeda domain berarti, yang seperti Pak Sauki ajarin. Aku belum ngerjain, Kak. Ya, Kak, Belum saya ngerjain, sudah Kak. buat yang Belum beda minta. domain. Belum, Kak. Ya udah, gimana ya? Kalau di soal sih mintanya di website, tapi Pak Sauki ngajarin ke kalian yang beda domain.
Emang kalian kebingungan kalau semisal yang di dalam website? Iya, Kak. Aku Mungkin mau buat tadi Pak Syauki nyuruh di beda domain karena biar nggak merubah tampilan website yang sebelumnya, Kak. ya udah wes kalau kayak gitu guys. eh kita buat kesepakatan aja karena emang kan aku juga yang meriksa tugas kalian. Lebih banyak suara yang pengen beda domain apa gimana nih? Coba yang pengen beda domain angkat tangan aja. Cepat angkat tangan yang pengen beda domain. Angkat tangannya. Masih 2 orang, 3, 4. Kalau udah sebagian daripada ini aku milih terbanyak ya. Nah, cuma 4 orang, 5 orang. Yang beda domain ini 5 orang aja kan kerjainnya. Wah, ternyata benar cuma 5 orang yang beda domain, guys. Jadi, karena lebih banyak suara yang tetap di website, ya udah kita seragamin aja ya, tetap kerjain landing page-nya yang dalam website, oke? Oke guys, nggak apa-apa yang udah buat di beda domain nggak apa-apa dong. Buat apa ya? Buat kedepannya gitu ya, biar kalian juga udah praktek, udah lebih mudah tahu gimana untuk beda domain membuat landing page kayak gitu. Oke guys, aman ya? Kok diem? Halo guys. Iya, Kak, aman. Oke, aman ya. Aku akhiri ya kelas pada malam hari ini. Tetap dijaga semangatnya dan jangan lupa dengerin tugasnya ya. Selamat liburan bersama tugas-tugas. Bismillah hari Senin ya, Kak. Iya, aku coba ya. Tetap semangat ya, jaga kesehatannya. Aku akhiri kelas malam hari ini. Kalau ada kurang-kurang dari aku, mohon dimaafkan. Terima kasih yang udah nyemetin kelas pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Makasih Kak Mulia. Makasih Kak Iya. Mulia.